Baik teman-teman semua, kita sudah sampai ke soal terakhir, soal tugas mandiri. Di sini kita baca bersama, soal di bawah ini merupakan soal konsinyasi yang diujikan pada UAS genap tahun akademik 2016-2017. Soalnya, ada 3 partner, PKN, STAN, dan PPPK. Pembagiannya 5:3:2, berarti ini sama seperti video sebelumnya, soal nomor 13 ya. Oke, untuk neracanya ada cash 120.000 sampai BPPK capital sebesar 100.000. Perusahaan akan tetap menjaga kas tersedia di tangan sebesar 10.000. Berarti ada 10.000 cash yang bakal ditahan untuk masing-masing bulannya. Di sini proses likuidasi dimulai Januari 2017 dan berakhir pada April 2017. Berarti 4 bulan ya. Dan soalnya di sini suruh membuat statement of liquidation, self payment sama jurnalnya, jurnal likuidasi. Jadi ada 3 pertanyaan. Seperti biasa untuk pengerjaan soal likuidasi bertahap, kita mulai dulu dari schedule likuidasinya. Kita buat schedule-nya, cash, pinjaman, non-cash, dan lain-lain. Kita masukin saldo awalnya. Cashnya di sini 120, 20.000 pinjaman BPPK, dan sampai ke BPPK capital sebesar 100.000. Oke. Keterangan yang pertama, di bulan Januari 2017, loan pada BPPK di offset pada modalnya. Oke. Di sini kan ada pinjaman BPPK 20.000. Nah, kita kurangin aja 20.000. Kita offsetkan ke BPPK capital sebesar negatif 20.000. Terus ada keterangan selanjutnya, realisasi akun receivable diterima 100.000. Berarti kita dapat cash 100.000 dan AR yang terrealisasi dari non-cash asset sebesar 100.000. Sama seperti nominalnya. Kita cek lagi ada keterangan tambahan enggak. Kemudian persediaan senilai 80.000 dijual sebesar 100.000. Berarti ada transaksi lagi penjualan inventory, kita dapat cash 100.000 dan cost dari inventory-nya itu 80.000. Berarti ada keuntungan 20.000, kita bagi ke masing-masing partnernya. Ada keterangan lagi. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan. Goodwill-nya dihapuskan ternyata. Oke. Berarti ada penghapusan goodwill. Goodwill-nya itu sebesar 20.000, kita kurangin aja 20.000, terus kita bagikan ke masing-masing partner kerugiannya. Kita cek lagi masih ada enggak. Ternyata sudah habis ya. Tinggal disuruh membagikan sisanya kepada partner. Membagikan sisa uang kepada partner. Kita sum lagi untuk bulan Januari. Transaksinya sudah selesai. Dapat pre-distributable 51 Januari. Cash-nya 320.000, non-cash asset-nya sebesar 360.000 sampai ke BPPK capital 80.000. Nah, kita masuk ke perhitungan save payment. PKN capitalnya 170.000 dari sini, STAN 180.000 dan BPPK ada sebesar 80.000. Karena save payment seperti biasa, non cash asset kita asumsikan semua sebagai loss. Berarti ada loss on non cash asset sebesar 360.000. Kita distribusikan ke masing-masing partner. Terus di soal juga bilang kalau ada uang yang ditahan sebesar 10.000. Berarti ada loss on contingency sebesar negatif 10.000. Kita distribusikan juga ke masing-masing partnernya. Kita dapat balance sebesar negatif 15.000, 69.000, dan 6.000. Nah, di sini masih ada saldo yang negatif. Kita perlu lakukan defisiensi untuk PKN. Nah, kita tambahkan 15.000 diambil dari partner yang lain. Untuk STAN itu 3/5 dan untuk BPPK itu 2/5. Oke, kita dapat cash withdrawal sebesar untuk STAN aja sebesar 60.000. Untuk PKN dan BPPK tidak ada pembagian cash-nya. Oke, berarti ada pembagian ke partner sebesar 60.000, yang ke partner yang dapat cuma STAN aja. Oke, terus ada, karena kita masih punya di sini priority liabilities-nya ke 260.000, kita lunasin.
260.000. Nah, kita dapat saldo 31 Januari cashnya sama seperti yang diminta soal, sisa 10.000 untuk cashnya. Oke, untuk Januari selesai. Kita langsung ke bulan selanjutnya, bulan Februari 2017. Ada keterangan peralatan dengan nilai buku 40.000 dijual dengan harga 30.000. Berarti kita dapat cash sebesar 30.000 dari penjualan equipment sebagian. Nah, cost-nya itu 40.000. Berarti ada kerugian 10.000, kita distribusikan ke masing-masing partnernya. Keterangan selanjutnya, perusahaan dapat menjual sisa persediaan di gudang seharga 90.000. Ya, berarti ada penjualan inventory lagi. Kita dapat cash 90.000, cost-nya berapa? Dari sini. Dari neraca awal itu inventorinya 200.000. Nah, penjualan di bulan Januari sudah dijual 80.000, berarti sisanya 120.000. Untuk penjualan inventory di bulan Februari ada kerugian 30.000. 90 kurangi 120. Kerugiannya kita distribusikan ke masing-masing partnernya. Terus keterangan selanjutnya di bulan Februari, perusahaan juga membayar beban likuidasi 2.000, menemukan utang baru dan langsung dibayar sebesar 4.000. Oke, berarti ada biaya likuidasi dan muncul utang baru. Cash-nya 2.000 untuk biaya likuidasi dan muncul utang baru 4.000. Nah, berarti ada kerugian sebesar 6.000. Kita distribusikan semuanya ke masing-masing partner. Nah, kita sum semua. Kita dapat pre-distribute table 29 Februari. Karena sudah dapat pre-distribute table, kita langsung hitung save payment-nya berapa. PKN 147, capital awalnya stand 106.200 dan PPPK 70.800 dari sini. Karena masih ada non-cash asset, kita asumsikan semuanya menjadi loss. Terus ada loss on asset sebesar 200.000, kita distribusikan ke masing-masing partner. Terus ada juga loss on contingency sebesar 10.000, karena soalnya minta ada 10.000 uang disisakan setiap bulannya. Oke, berarti kita dapat cash withdrawal sebesar 114.000. Nah, di sini kita masukin ke schedule likuidasinya 114.000. Terus kita rincikan untuk masing-masing partnernya dapat berapa. Oke. Selanjutnya kita ingat lagi nih, di sini masih ada priority liability sebesar 4.000 yang baru ditemukan tadi di bulan Februari. Nah, kita lunasin juga priority liabilities-nya sebesar 4.000. Nah, kita dapat saldo 29 Februari sebesar 10.205, 63 dan 42.000. Untuk Februari selesai. Kita langsung ke bulan selanjutnya, Maret 2017. Ada keterangan perusahaan menjual tanah dengan harga 75.000 dan membayar beban likuidasi sebesar 2.500. Berarti ada dua transaksi ya. Penjualan tanah kita dapat cash 75.000. Kita cari dulu cost-nya berapa tanah. Tanah di sini ada cost 50.000. Jadi ada keuntungan sebesar 25.000. Nah, kita distribusikan ke masing-masing partner. Terus selain penjualan tanah, di bulan Maret juga ada biaya likuidasi sebesar 2.500. Nah, kerugian ini atau beban ini kita distribusikan ke masing-masing partner. Berarti untuk transaksi bulan Maret sudah selesai, kita sum semuanya dapat pre-distributable 31 Maret. Karena sudah dapat pre-distributable, kita hitung save payment-nya untuk bulan Maret berapa. Oke, seperti biasa, capital awal dari sini 106 sampai 46.500. Karena masih ada sisa
non cash assetnya kita anggap sebagai loss. Kita selanjutnya loss tersebut kita distribusikan ke masing-masing partner. Terus juga masih ada loss on contingency sebesar 10.000, kita distribusikan juga, dan kita dapat cash withdrawal untuk bulan Maret dengan total 72.500. 72.500 kita masukkan ke pembagian ke partner, dan kita distribusi untuk masing-masing partnernya. Karena tidak ada utang internal maupun eksternal, maka tidak ada pelunasan untuk utang internal maupun utang eksternal. Berarti kita dapat saldo per 31 Maret cash 10.000, non cash asetnya 115.000, dan masing-masing capital segini. Untuk bulan Maret selesai, kita langsung lanjut ke bulan April 2017. Bulan April 2017 ada keterangan peralatan yang tersisa di perusahaan dijual secara cash dengan harga 75.000. Berarti ada penjualan sisa equipment. Kita dapat cash 75.000, nah cost-nya dari sini. Equipment-nya itu kan 150.000, nah sebelumnya sudah dijual di Q13. Kita dapat cost-nya sebesar 110.000. Nah, berarti ada loss tuh dari penjualan sisa equipment. Nah, loss-nya itu didistribusikan ke masing-masing partner. Terus tadi ada keterangan apa lagi? Ada keterangan perusahaan menghapus sisa piutang yang masih tersisa. Ya, sorry, ini salah ya. Berarti di sini ada min 40.000. Karena ada sisa piutang dari negatif, piutangnya 140.000 dan sudah dilunasi di tanggal sudah dilunasi di bulan Januari sebesar 100.000. Berarti masih ada sisa 40.000. Nah, kita distribusikan. Oke, kita dapat. Kita dapat distribusi untuk masing-masing partner 20.000, 12.000, dan 8.000. Nah, kita sum semua. Kita dapat pre-distributable 30 April. Kita masukin ke schedule save payment-nya. PKN segini. Seperti biasa, dapatnya dari sini. Terus karena aset tetapnya atau non-cash asetnya itu sudah habis semua, makanya nggak ada loss on asset, tinggal loss on contingency sebesar 10.000. Terus didistribusikan loss on contingency-nya, kita dapat cash withdrawal segini, 75.000. Nah, kita masukin aja pembagian ke partner 75.000, distribusikan, kita dapat saldo 30 April dengan cash sisa sebesar 10.000 seperti yang dimintakan di soal. Untuk schedule likuidasi dan save payment schedule-nya sudah selesai, kita langsung ke jurnalnya. Jurnalnya dibuat per bulan juga karena likuidasinya bertahap. Jurnalnya dapat dari mana? Dapat dari transaksi yang ada di schedule likuidasi. Yang pertama ada jurnal penagihan piutang, cash pada piutang sebesar 100.000, penagihan piutang 100.000. Terus ada penjualan persediaan, yang ini, penjualan inventory. Dibikin jurnal, dapatnya ini. Penghapusan goodwill, ini. Dibikin jurnal seperti ini. Dan selanjutnya. Oke. Berarti ada pelunasan utang internal atas BPK 20.000, eksternalnya tadi ada 250.000, dan modal pembagian modal ke partnernya kan cuma ke stand sebesar 60.000. Bulan Februari sama, kita buat jurnal dari schedule likuidasinya. Penjualan equipment sebagian, dapat cash 30.000, equipmentnya 40.000, berarti ada kerugian 10.000, kita distribusikan ke masing-masing partnernya. Selanjutnya,
Ada penjualan persediaan yang ini. Ada kerugian 90 kurangi 120, 30.000 kita distribusikan. Ada muncul utang dan biaya likuidasi. Utangnya 4.000, biaya likuidasinya 2.000. Kita distribusikan ke masing-masing partner. Kita dapat jurnal seperti ini. Terus ada jurnal pelunasan utang eksternal yang ini 4.000 tadi yang baru. Utang prayo pada cash sebesar 4.000. Nah, pembagian kepada partnernya seperti ini, sebesar 114.000, sama seperti yang sebesar 114.000 seperti yang ini. Ulangi. Jurnal pembagian pada partner, jurnalnya seperti ini, 114.000 seperti yang ada di sini. Oke. Januari, Februari selesai, Maret sama sih. Kita bikin jurnal dari schedule likuidasinya, bla bla bla. Kita dapat seperti ini. Terus ini tadi kan ada salah ya, bukan pelunasan piutang, tapi ada penghapusan piutang. Penghapusan piutang berarti ada distribusi masing-masing partnernya. Sorry, ini aku ganti dulu ya. Oke, utang yang dihapuskan itu sebesar, piutang yang dihapuskan itu sebesar 40.000. Nah, untuk masing-masing modelnya ini tinggal dikali aja. Dikali 0,5 sama dengan 40.000 kali 0,3 sama dengan 40.000 kali 0,2. Oke, pembagian partnernya sama. Cashnya berarti kan yang dibagi tadi 75.000. Nah, masing-masingnya segini, kita tinggal dibikin jurnal aja segini. 37.500, 22.500 dan 15.000. Oke. Mungkin untuk videonya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.